wabarakatuh. Kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selama 2 jam ke depan, topiknya menyiapkan generasi berkualitas. Setelah sama Mbak Nur tadi diajarin caranya. Diajarin nggak? Oh enggak ya? Oh kenapa enggak? Oh enggak bertanya gimana caranya membuat generasi berkualitas. Harusnya kan setelah akad nanti membuat dulu baru nanti kualitasnya setelah punya. Sebelum kita punya ada baiknya kita mempersiapkan konsepnya apa yang akan kita miliki dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas. Oke, kita akan main-main dulu. Semua perlengkapan yang ada di pangkuan mungkin bisa disimpan di bawah kursi. Sama saya semuanya sudah kenal kan ya? Sudah diperkenalkan. Mungkin kalau ada yang terlambat mungkin ada belum tahu. Panggilan saya Paman Dodo. Paman datang dari desa. Saya dari Jogja. Ada yang dari Jogja? Ada? Nggak ada? Oh nggak datang? Nanti honeymoonnya ke Jogja. Ada yang punya rencana honeymoon ke Jogja? Untuk mempersiapkan diri kita akan cek apakah sudah cukup konsentrasi atau belum. Semua posisi silakan duduk dengan kaki seperti ini. Saya tuh sehari-harinya sama PAUD, sama anak-anak. Saya guru besar, karena murid saya kecil-kecil. Nah, setiap hari saya main tepuk, nyanyi, ada gerak lagu dan macam-macam. Nah, saya ajarkan satu tepuk yang ini salah satu favoritnya anak-anak. Ini juga sekaligus kalau untuk anak-anak melatih konsentrasi. Kalau buat teman-teman ngetes apakah konsentrasinya mengalami gangguan atau tidak. Kalau mengalami gangguan itu ada namanya gangguan konsentrasi atau ke dalam istilah ABK-nya itu ADD, Attention Deficit Disorder. Ada yang mendalami dari psikologi, dari pendidikan anak usia dini pasti tahu. Caranya begini, tepuk 1, 2, 3. Saya akan berhitung 1, 2, 3. Posisinya tangan ada di pangkuan. Tepuk 1 yang paling gampang. Level yang paling mudah. Lihat dulu, tepuk 1 nanti secara kompak, secara serentak. Lakukan seperti ini. Rock, tap, rock. Gak pakai gini-gini. Jadi, rock, F, rock. Oke. Siap ya? Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Iramanya kita seragamkan. Rock, jeda setengah ketuk. Tap, rock. Rock, tap, rock. Oke, good. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Sekali lagi. Tepuk 1. Tapi yang belum lulus. Ini harusnya ada yang bawa listrik ya? Yang melakukan kesalahan soundtrack. Kita lanjut ke level 2. Tepuk 2. Tepuk 2 caranya seperti ini. Ini juga masih lebih mudah. Masih mudah. Rock, rock, tap, rock. Semangat ya. Siap. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2. Langsung lulus. Oh. Nah, yang ini butuh konsentrasi minimal 75%. Perhatikan baik-baik. Level 3 ya. Oh, yang lebih mudah atau yang sulit? Oh, yang sulit katanya. Saya ikut yang paling. Perhatikan dulu, lihat dulu, nanti ingat-ingat polanya. Ingat-ingat rumusnya ya. Tepuk 3 seperti ini. Lihat dulu. Rock, rock, tap, rock, 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 tap, rock, 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 tap, rock. Saya ulang
3, 3, 1. Oke. Sip. Konsentrasi dimulai. Tepuk 3. Lebih kompak lagi, lebih serempak. Tepuk 3. Masih ada yang masih belum benar. Nah, kita lakukan sekali lagi sampai betul-betul semuanya siap ya. Konsentrasi. Tepuk 3. Oke, yang belum siap kita tinggal saja. Oke, kita akan lebih banyak diskusi kelompok, kita akan lebih banyak nanti sharing, lebih banyak berinteraksi, tanya jawab, nanti juga akan ada sharing pengalaman, paparan minimalis. Oke, nah kita akan langsung bagi menjadi 4 kelompok. Apakah sudah? Atau perlu dibentuk kelompok lagi? Perlu dibentuk kelompok lagi. Nah, kalau gitu 2 kelompok cewek dan 2 kelompok cowok. Masih ingat dengan kelompok yang kemarin? Lupa? Oke, kita mulai dari yang cewek dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 cewek silakan langsung yang di sini. Di sini ya. Yang kelompok cewek yang kedua yang di sana. Sekarang yang cowok. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yang cowok 1 di sini, cowok 2 di sana. Kita akan melakukan pemilihan kepala kelompok, kepala suku. Caranya, ya, caranya ikuti saya. Saya akan berhitung 1, 2, 3. Hitungan 1, telunjuk kanan angkat. Sekarang kita coba ikuti. Teriakkan wer, wer, wer. Dan tangan digerakkan melingkar lebar. Wer, wer, wer. Oke, itu hitungan 1. Hitungan 2, teriakkan wer, 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 wer. Lebih cepat. Lingkarannya kecil. Putarkan jari Anda di atas kecil. Nanti hitungan ketiga tunjuk 1 teman di kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham? Oke, siap. Oh, nggak boleh ngecing oh ya. Siap. Hitungan 1. Wer, 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 wer. Wer, teriakkan wer, wer, wer. 2 wer, 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 wer. 3. Siapa yang paling banyak ditunjuk, itulah kepala sukunya. Oke, sudah? Oke, kalau gitu kepala suku saya panggil. Satu suku, setiap suku mendapatkan 1 flip chart dan 1 spidol. Oke, silakan sudah. Oke. Nah, sekarang sudah boleh, mau lesehan boleh, mau ditempel boleh. Lesehan boleh, ditempel di dinding boleh. Saya punya tugas khusus yang sangat mulia yang hanya saya berikan kepada para kepala suku. Ya. Tugas pertama adalah dengan kekuasaan yang Anda miliki, Anda boleh semena-mena gunakan telunjuk sakti Anda. Siapa rakyat yang nanti akan mewakili presentasi? Sekarang, ya. Oke. Abi sudah tunjuk? Ayo tunjuk sekarang. Main tunjuk aja. Yang jadi rakyatnya yang ditunjuk tidak boleh menolak.
Anda hanya bisa pasrah mengikuti apa yang menjadi titah kepala suku. Nia sudah? Sudah? Tunjuk saja satu yang nanti akan presentasi. Siapa? Asya. Siapa namanya? Bayu. Suku cowok satu siapa? Riko. Oke, nah oke. Sudah. Sekarang secara bersama-sama boleh. Kalau misalnya mau membutuhkan spidol kecil tambahan juga boleh. Ada di meja. Tugasnya adalah silakan menggambar. Gambarnya boleh nanti potongan-potongan gitu ya. Judul gambarnya adalah ciri-ciri anak berkualitas. Boleh dikasih judul ciri-ciri anak berkualitas. Gambarnya boleh potongan-potongan. Apa saja toh ciri-ciri anak berkualitas itu? Nah, silakan digambar. Kalau misalnya ada satu ciri yang sulit untuk digambar, nanti boleh ditulis saja. Ya. Silakan hal-hal yang memang sulit untuk digambarkan, boleh ditulis saja. Tapi diupayakan digambar dulu, nggak akan dinilai gambarnya bagus apa enggak. Yang penting nanti bisa dijelaskan. Cukup jelas ya? Kepala suku memimpin warganya untuk segera melakukan tugas penting ini. Silakan. Ya, kalau bisa dipenuhin. Ya. Usia kita targetnya kan 5 tahun ke depan. Jadi ya balita. Usia sampai 5-6 tahun lah. Ya. Ciri-ciri anak berkualitas usia 5-6 tahun. Silakan. Diupayakan nanti flip chartnya penuh dengan gambar-gambar ya. Wah, boleh dieksplorasi kata-kata yang mewakili apa dulu. Silakan tambahkan kata-kata mungkin yang lebih lengkap lagi, dieksplorasi. Boleh dilengkapi dengan kata-kata yang mendukung tentang ciri-ciri anak berkualitas. Pada pinter-pinter gambar ternyata. Gak salah pilih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Waktu habis. Silahkan yang tadi dapat tugas presentasi berdiri. Kita mulai dari suku cowok 2. Suku cowok 2 boleh dibantu temannya memegangi gambarnya. Lalu presenternya siap-siap mempresentasikan hasilnya ke semua teman-teman di kelas di suku yang lain. Silakan. Oh, kita lihat tuh gambarnya. Siapa? Mas Bayu ya, silakan. Menurut kelompok kami, ciri-ciri anak berkualitas itu orang senyum ini kita melambangkan anak yang baik, anak yang sopan, bisa mengerti atau menangkap maksud dari orang tua. Oke, good, bagus. Selanjutnya anak pintar kita lambangkan dengan seperti rumusnya Einstein, anak yang Itu pintar. gambar anak pintar. Pintar. Lalu ini anak yang sehat dan kuat. Fisiknya sehat, kuat. Oke, good, bagus. Berikutnya. Terus ini ceritanya lagi dia udah bisa berbicara dan dia udah bisa berhitung lah Pak. Aspek kognitif dan bahasanya. Iya. Ya, oke, good. Tepuk tangan buat suku cowok 2. Cukup, silakan duduk di tempat. Langsung kita pindah ke cewek 2. Kalau dari kelompok 2, di sini ceritanya anaknya lagi tunjuk tangan gitu. Jadi anak yang berkualitas itu anak yang aktif, terus berani berbicara di depan banyak orang. Terus kalau di sini ceritanya ada buku, dia pintar, kebaca. Sini sehat. Terus yang ini ceria, bahagia, jadi berkualitas. Terus kalau yang ini pandai berkomunikasi, jadi dia bisa berkomunikasi sama orang gitu, gak malu. Dua-duanya. Dia kemampuan bicara berbahasanya bagus, sosialnya juga Ini bagus.
Yang ini soleh dan soleha. Ya ceritanya lagi ngaji. Ya. Tangan cewek dua. Maksudnya lebih lengkap lagi. Di presentasi berikutnya kita akan lebih detail lagi mengeksplorasi kira-kira masing-masing aspek ini konkretnya apa saja. Nah, kita dengarkan yang presentasinya cewek satu, silakan. Kita mau membahas dari kelompok 2 kita ya? Oh, kelompok 1. Di sini ada gambar 2 anak cowok, 1 anak cewek, 1 anak cowok. Dia menggambarkan kesenangan, kesenyuman, bahagia, gembira. Ini salah satu beberapa ciri-cirinya itu dia tumbuh sesuai usianya dia, berat badannya ideal. Ideal itu berarti tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Tuh, kelihatan dari indikator aspek fisik, ya. Terus Fisik, dari berarti tadi berat badan, ada lagi nggak? ya mungkin Sehat, itu sehat fisik, berarti apa lagi? mungkin dari gigi susunya sudah tumbuh. Good, apalagi kira-kira? Kita eksplorasi boleh ya sambil interaksi ya. Ada lagi nggak kira-kira? Secara fisik sehat itu rambutnya bagaimana? Hitam. Ada nggak ciri-ciri kelihatan dari matanya? Matanya Bersih, ya, matanya bersinar. sehat. Mm-mm. Oke, boleh. Yang lain berikutnya apa? Terus ada periang dia aktif juga, terus berkomunikasi juga baik. Artinya kita bisa berbicara sama satu sama lain atau bahkan sama orang tuanya. Terus dia sudah mulai menunjukkan dia pengen sekolah. Oke. Terus dia juga dari situ dia bisa bersosialisasi dengan baik. Terus biasanya dia inisiatif. Inisiatifnya bagus. Ya, inisiatifnya bagus. Terus dari situ dia juga sudah mau belajar agama. Oke. Belajar agama secara Dari nilai agama spiritual. dan moral. Terus ada juga ciri-cirinya itu dia senang bermain. Senang bermain? Ya. Senang bermain itu aspek yang mana kira-kira? Mungkin sosial kali ya. Emosional. Ya, senang Good. bermain. Ada lagi? Terus terakhir itu dia aktif mendengarkan juga. Jadi dari dia mendengarkan, dia juga bisa mengikuti gaya-gayanya dari mendengarkan dia juga bisa mengaplikasikan ke dirinya dia bahwa bisa ngikutin caranya seperti apa orang lain gitu. Itu lebih ke kognitif maksudnya. Kognitifnya bagus, memperhatikan. Kemampuan pemahamannya bagus. Oke, tepuk tangan suku cewek satu. Kita eksplorasi lagi bagaimana dengan suku cowok satu, silakan. Baik, terima ini kasih. gambarnya paling penuh. Orangnya ekspresif semua, Pak. Ya, jadi saya mewakili teman-teman di kelompok 1. Ini menurut kami adalah ciri-ciri anak berkualitas, ya. Tadi kan skopnya adalah balita. Kita sebutnya balita kekinian. Oh. Ya. Jadi selain Sukunya suku kekinian juga nih kelihatannya. ya, jadi seperti yang Paman Dodo sudah jelaskan di sini aspek-aspeknya, kebetulan kita sudah mencakup semuanya. Ya. Pertama dari fisiknya sehat, mereka aktif olahraga. Di sini ada bola, nanti belum jadi sepedanya. Ya. Kemudian kalau dari bahasa, selain menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga menguasai bahasa Inggris, dan juga tidak lupa bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau dari kognitifnya, kita tunjukkan dengan rajin membaca buku dan juga di situ pinter hitung-hitung sempoa. Oh, sempoa gambarnya. Sempoa. Dan juga tidak melupakan teknologi walaupun tidak menjadi adiktif. Itu aspek kognitif juga. Iya. Ada lagi? Dari yang bawah itu apa? Alat musik ya? Iya, itu Oh, piano. oke. Piano Ada satu yang lupa saya ramalkan. Kalau di dalam aspek-aspek tumbuh kembang anak berdasarkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu memang ada 6. 6 itu ini, 5, tambah 1 lagi, seni. Ya, keren. Luar biasa. Tapi tadi sudah saya batin sebenarnya. Makanya saya, itu apa itu? Ada lagi yang terlewatkan? Ya sudah, jadi selain sehat, fisik, itu cerdas, berakhlak, juga kekinian yang tadi. Punya teknologinya menguasai. Sip,
Ya, Tepuk terima tangan, kasih. suku cowok 1. Kita perhatikan sebentar. Ini bukti bahwa sebenarnya sudah saya batin itu ada di sini. Kita lihat. Tuh ada kan seninya di situ. Jadi ini adalah ciri-ciri generasi berkualitas dengan usia kira-kira 5 sampai dengan 6 tahun. Ada aspek fisik, kognitif, sosial, emosional ini saya jadiin satu. Tapi kalau di Permendikbud itu hal yang terpisah. Makanya di sini 5 ya, harusnya 6. Gitu. Sehat tadi sudah kita bahas, sebagian besar sudah dieksplorasi juga. Berat badannya, tinggi badannya. Kalau standarnya WHO itu nanti juga ada lingkar kepala, lingkar lengan. Ada 4 standar itu yang nanti akan dipantau terus. Nanti, nah ini ngomong-ngomong sudah merencanakan punya anak langsung? Sudah, langsung ya nanti. Nah itu artinya semoga kalau misalnya memang sudah siap dan memang memutuskan untuk punya anak, tahun depan berarti kan anak itu akan hadir dalam keluarga masing-masing. Nah, satu hal yang nanti akan terus selalu diikuti, dipantau adalah semua aspeknya ini. Salah satunya adalah dalam pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Kulit dan rambutnya bagaimana, nafsu makannya bagaimana, itu jadi indikator dia sehat. Kalau nafsu makannya bagus, baik, itu berarti dia sehat. Terus kemudian mulutnya gimana, bau enggak, mata bersih bersinar. Dari aspek kognitif tadi juga sudah banyak yang menyebutkan ceria, aktif, semangat. Kemampuannya selalu bertambah tahun demi tahun. Kita perlu lebih peka. Semua Anda baik nanti ayah maupun ibu, jika sudah punya anak, ini sesuatu yang masih langka. Saya perlu katakan di sini karena saya punya pengalaman bergaul dengan orang tua dan yang terjadi adalah orang tua kebanyakan itu tidak memiliki standar perkembangan anak, tidak pegang. Padahal itu sangat penting sekali. Dalam rangka apa? Utamanya untuk menstimulasi, untuk memberikan rangsangan yang tepat, dan juga untuk melihat perkembangannya, apakah sesuai enggak anakku, sesuai dengan standar enggak? Standar perkembangan yang normal apa tidak. Nah, salah satu nanti yang perlu lebih peka dilatih adalah kemampuannya bagaimana. Bulan demi bulan itu sudah ada, kita tinggal baca, kita tinggal pelajari. Begitu anaknya sudah ada, itu akan lebih mudah untuk dilihat. Ya. Terus anaknya eksploratif apa tidak? Tadi bahasanya adalah inisiatifnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Kreatif apa enggak? Nah, nanti juga seiring dengan perkembangan usia, kita sebagai orang tua perlu melatih kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab sampai ke level-level sebelumnya. Tetapi disiplin, kemandirian, tanggung jawab tetap dimulai dari sejak dini. Gitu ya. Hal yang juga terjadi sekarang adalah baik latar belakang pendidikan sosial ekonomi bawah maupun atas itu banyak sekali kasus anak kedisiplinannya, kemandiriannya, tanggung jawabnya rendah. Karena salah satu faktornya bukan salah mereka, bukan salah anak. Salah siapa? Salah orang tua. Salah. Pola asuh yang diterapkan yang tidak tepat. Tegel itu tega. Itu orang tua zaman sekarang berbeda dengan orang tua zaman dulu. Untuk membuat anak kerja keras, untuk membuat anak disiplin, untuk membuat anak mandiri, itu sekarang yang lebih banyak meningkat itu adalah memanjakannya. Nah, itu loh. Sebagian dari Anda mungkin nanti akan diingatkan oleh orang tua kalau anak jangan manja-manjain gitu. Harus tegas. Nah, pada saatnya mungkin akan menemukan kasus seperti itu. Nah, berikutnya adalah nilai agama moral. Bagaimana nanti kita mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Nanti di slide berikutnya ini lebih kita dalami. Dalam kemampuan bahasa tadi lebih secara
inti core-nya bukan kemampuan berbahasa Inggris, Arab, Mandarin, yang lain-lain, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan reseptifnya. Reseptif itu menerima, memahami tadi pemahamannya, terus kemudian bagaimana kemampuan menyampaikan. Nanti mulai dari 1 tahun baba tata itu sudah indikator dia punya kemampuan bahasa yang bagus. 1,5 tahun sudah dada, mama, bu, atau mungkin bunda, gitu. Mam, itu indikator bahwa dia kemampuan berbahasanya secara lisan itu lebih bagus. Dan juga nanti pada saatnya akan ke level dia tuntut untuk bisa nulis. Tahapannya panjang. Nanti kita akan belajar bahwa ada prinsip pembelajaran secara lebih lanjut setelah punya anak. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran itu yang perlu Anda teman-teman kuasai. Bahwa belajar itu salah satunya ya, belajar itu bertahap. Mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun di Permendikbud itu secara menulis, kemampuan menulis standarnya itu adalah menulis namanya sendiri. Itu motorik halus, memori, terus juga konsentrasi karena dia harus duduk tenang kan. Kebanyakan anak-anak yang aktif, yang terlalu tinggi itu biasanya bukannya tidak bisa menulis, kemampuan menulisnya menjadi rendah karena dia nggak bisa jenak untuk duduk. Nah, itu tidak dimulai dari langsung menulis. Ya, nggak bisa kan, bayi dari sejak lahir sudah langsung harus dipegangin pensil. Ada tahapannya. Tahapannya nanti setelah, misalnya indikator anak punya motorik halus itu adalah ketika bayi ketika ditempelin telunjuk itu dia akan apa ini namanya? Menggenggam, merespon menggenggam apa tidak. Nanti mungkin usia 1 tahun megang gelas, megang sendok, itu motorik halus. Nanti nyobek, meremas-remas, nempel-nempel, gunting-gunting kalau sudah sekolah di kelompok bermain, nanti akan dilatih pra menulisnya dulu sampai ke menulis. Itu tahapannya nanti akan panjang. Gitu. Nih ya. Sampai di sini. Itu satu hal yang nanti perlu kita ingat adalah memantau tumbuh kembangnya secara komprehensif itu sangat penting. Harus kerjasama antar ayah dan ibu. Nah, mari kita secara spesifik memperdalam kenapa kok ini perlu dibahas lebih dalam. Karena ini adalah sebenarnya core-nya. Pendidikan sampai level manapun itu meliputi 3 hal. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, ini bagian dari pengetahuan, keterampilan atau sikap. Utamanya lebih ke sikap. Nanti perlu secara sistematis, secara sengaja, secara terprogram, teman-teman kalau sudah punya anak pada saatnya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bagaimana caranya secara teknis nanti ngajarin rukun Islam. Secara teknis ngajarin rukun iman. Flashback, ingat nggak yang kita alami? Orang tua melakukan itu tidak kira-kira? Sebagian melakukan, sebagian tidak. Sebagian mungkin menyerahkan ke sekolah atau guru. Gitu. Itu kalau ini jelas tanggung jawab utama ada di kita, orang tua. Nah, bagaimana dengan nanti yang terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Tawasud, sikap moderat, terus kemudian at-tawazun itu lebih ke keseimbangan antar semua aspek kehidupan, itu perlu kita ajarkan sejak dini. Seperti juga ketika kita mengajarkan dia untuk memperhatikan kesehatannya, memperhatikan secara kognitif bagaimana, itu pun sebenarnya sudah merupakan keseimbangan dari aspek-aspek. Nah, bla 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 bla, secara teknis nanti Anda perlu, teman-teman perlu dalami. Ini target sampai dengan 5-6 tahun. Perlu terencana, perlu dengan sengaja. Tuh.
konkretnya perilaku apa yang harus orang tua lakukan. Nanti kita akan diskusikan peran tanggung jawab orang tua di segmen berikutnya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kok ada sesi menyiapkan generasi berkualitas di bimbingan perkawinan? Salah satunya karena ini. Pernah dengar istilah Golden Age? Apa itu? Usia emas, masa emas. Nah, ini ada satu teori tentang perkembangan kapasitas otak manusia. Bisa lihat ya, yang merah ini adalah perkembangan intelektualnya, sementara yang biru adalah secara pertumbuhan fisik otak. Yang bawah ini menunjukkan usia, yang atas menunjukkan perkembangannya berapa persen. Nah, kita lihat. Sampai dengan 4 tahun. Anak 4 tahun, nah target kita nanti di Binwin ini lebih ke target jangka menengah ya, sampai dengan anak usia 4 tahunan, 4-5 tahun. Perkembangan kapasitas otak manusianya mencapai berapa persen? 50% sendiri ternyata. Selama hidup manusia, perkembangan sarafnya di usia 4 tahun ternyata sudah sampai 50% sendiri. Apapun yang sudah terjadi di 4 tahun yang lalu sampai dengan 4 tahun, dari sejak lahir sampai dengan 4 tahun, tidak bisa dirubah. 50% perkembangan saraf sudah terjadi. Jangan sampai nanti nyesel. Apakah jadi mantap sorry. Apakah IMD apa tidak? IMD ada yang paham? Ayo apa? Inisiasi menyusui dini. Apa itu maksudnya nanti tanya ya. Terus ASI eksklusif apa tidak sampai dengan 6 bulan. Setetes air putih pun kalau sudah tercampur itu sudah tidak eksklusif lagi. Betul-betul murni, dihindari yang lain-lain, eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Ayahnya, ya nanti bapaknya, ibunya setiap hari nyentuh dia apa tidak, nemenin dia apa enggak, ngajak ngomong dia apa tidak, nemenin main apa tidak, bacain buku cerita setiap mau tidur apa tidak. Itu nanti yang akan mempengaruhi 50% di 4 tahun pertamanya. Sekolah di PAUD apa tidak? Nah itu promosi sekali. Tuh. Nanti salah satu yang perlu didiskusikan adalah kuantitas, kualitas dua-duanya itu mutlak. Sama pentingnya. Kuantitas waktu seberapa banyak, baik ayah maupun ibu. Yang kedua adalah kualitas interaksi. Nah, interaksi kemarin Bu Alisa sudah nyinggung rekening bank emosi. Sama ketika berinteraksi dengan anak adalah tidak jauh-jauh dari itu. Ke setiap anak kita punya rekening bank emosi. Interaksinya positif atau tidak? Membuat dia senang apa tidak? Merasa disayangi sebagai anak oleh ayahnya atau oleh ibunya apa tidak? Itu nanti terkait dengan kualitas waktu. Nah, kalau saya tidak hanya sampai dengan 4 tahun, sampai dengan 8 tahun, 80% masih golden age. Masih merupakan masa emas, sampai dengan 8 tahun. Tuh. Ya, oke? Kita sedikit tambahin tentang anak cerdas sama enggak, itu bedanya apa? Ternyata kalau kita lihat, tempurung otak dibuka, itu strukturnya memang beda. Tuh. Yang pertama adalah jumlah sel otaknya ini loh. Itu memang beda jumlahnya. Dari sejak lahir
ada faktor genetis dari kedua orang tuanya. Bapak, ibu, kakek, nenek, mbah buyut itu juga masih punya pengaruh. 3 generasi ke atas itu pengaruhnya masih cukup signifikan, cukup besar. Tapi yang paling besar ya bapak ibu kandung langsung gitu. Begitu lahir nanti lingkungan akan lebih banyak berperan juga. Tuh, termasuk nanti gizinya, termasuk yang tadi ASI, kasih sayang diberikan, kebersihan, kesehatan, daya tahan tubuhnya bagaimana ya. Nah itu faktor-faktor lingkungan nanti akan mempengaruhi. Ini baru lahir, ini 3 bulan, ini 2 tahun. Salah satu yang membedakan anak pintar sama enggak itu tadi adalah jumlah sel otak atau neuron. Yang kedua, anak pintar sama enggak itu juga yang membedakan adalah antar sel otak. Ada yang kuliah di kedokteran mungkin. Apa namanya? Sinapsis, sambungan otak, sel otak satu dengan sel otak yang lain. Itu ada serabut otaknya. Ibarat pohon, itu akarnya lebat. Akar yang lebat itu menyimpan air yang banyak. Nah itu gambaran seperti otak, ketika dia serabut otaknya banyak, artinya dia menyimpan banyak data. Gitu. Sehingga dia nanti akan semakin pintar. Ini setelah 2 tahun, ini setelah 8 tahun ke atas. Sudah begitu kompleksnya. Tadi, yang membedakan anak pintar sama enggak. Dan bagaimana nanti membuat anak menjadi punya kecerdasan yang lebih optimal, nanti kita diskusikan di aktivitas yang kedua. Oke. Nah, ini satu lagi ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa mendidik sampai dengan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi ada 3 hal yang jadi satu paket. Pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Di level TK, SD, bahkan sampai dengan SMP, porsi yang paling besar sikap. Apalagi yang di sini nih. Ini kalau misalnya teman-teman melihat, menilai, mengira-ngira berapa persen? Kira-kira. 85 ya, sampean. 70 sampai 80-an lah. Fokusnya di sikap. Baru prosentase berikutnya aspek keterampilan, prosentase yang paling kecil di level TK PAUD TK, itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu, ini merah, wah rambutnya hitam, ini di atas, ini di bawah, itu pengetahuan. Keterampilan itu gunting-gunting tadi, nempel-nempel itu keterampilan. Bisa pakai baju, itu keterampilan. Bisa lempar, bisa lari, bisa nendang, bisa naik sepeda, itu keterampilan. Bicara, kemampuan bicara itu keterampilan bicara. Tapi bicara dengan santun, bicara dengan baik, itu lebih ke aspek sikap. Sikap itu, nah nanti ini sedikit tambahan, apa yang nanti teman-teman perlu biasakan di usia dini sampai dengan 5-6 tahun, pembiasaan apa yang terkait dengan sikap. Nah itu dia, sekilas saja. Ada banyak sebenarnya. Senyum, pembiasaan sapa, senyum, salam, berkata jujur. Nah ini di aspek-aspek sikap yang nanti perlu kita lebih kuatkan. Porsinya tadi berapa? 70-80% energi waktu kita, perhatian kita, fokusnya ke situ. Karena ingat tadi sampai dengan 8 tahun berapa persen perkembangan otak? 80. 80 itu artinya apa? 80% nanti akan mempengaruhi sepanjang hayat. Kapasitas otak manusia tadi di situ di grafik tadi digambarkan sampai mencapai 100%-nya di usia kurang lebih 18 tahun. Ada yang masih 18 tahun? Belum boleh daftar kan? Itu artinya apa? Kalau udah 18 tahun itu udah mentok sebenarnya. Potensi kecerdasan manusianya itu udah mentok. Antara sel yang baru dengan sel yang mati itu udah stabil. Nah, sementara bahkan nanti pada saat usia tertentu akan mengalami regenerasi. Kecerdasan sampai dengan usia 18 tahun, yang mentok itu potensinya.
tapi belajar, berusaha, belajar itu sepanjang hayat. Kalau setelah 18 tahun, fungsinya belajar itu adalah mengeluarkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah kita punya. Yang berdasarkan penelitian populer, kita itu hanya menggunakan kurang lebih 4 sampai dengan 10%-nya saja sehari-hari ini dari kemampuan yang kita miliki. Nah, sisanya berarti berapa persen? 90% tidur nyenyak, pasif. Karena apa ya? Karena itu nggak kita pakai, tidak baca buku, tidak melatih diri, ditambah lagi mungkin juga dengan pikiran-pikiran negatif, aku nggak bisa, aku mampu dan segala macam. Itu yang akan membuat kemampuan otak itu menjadi pasif. Oke, baik. Sampai dengan di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oh ada, silakan. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sebenarnya ada hal yang sepertinya saya pengen tahu. Kebetulan kalau di luar negeri kan sudah biasa ya Pak untuk sexual knowledge itu kayak untuk kepada anak ya, ini konteksnya terhadap anak. Kalau di Indonesia masih dianggap tabu.